Baiklah, tak memperpanjang kata, kita buka kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan hari ini, kita sama-sama membaca ala hadiyah wa ala kulli sholihat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustazah Erika. Mungkin sebelumnya kita sama-sama baca doa ya, doa kita belajar. Jadi dengan anak-anak ada yang baca doa, kita juga baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman fasihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Ustazah Erika, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kalah sama anak-anak ya di luar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin jumlah kita masih minimalisnya nggak tahu kenapa nih jumlahnya, karena memang ada acara atau karena ditukar tiba-tiba ke jam segini ya, jam 10. Tapi semoga jumlah yang minimalis tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk thalabul ilmi, dan semoga suara kita tidak suaranya tidak bersaing dengan yang di luar. Ini suaranya kalau bisa dikencangin, jangan bassnya jangan dikencangkan, bassnya matikan, treble sama tone-nya dibesarkan. Karena kalau bassnya dibesarkan makin menggema, echo-nya dimatikan. Ya. Alhamdulillah sekali lagi Allah SWT masih memberikan kita kesempatan di saat-saat di mana banyak mungkin di antara kita yang masih diuji dengan kondisi kurang sehat ya. Apalagi saat ini ibu-ibu mohon menjaga kesehatan, karena mungkin yang namanya COVID sudah berlalu, tapi teman-temannya COVID banyak. Ya, teman-temannya COVID banyak. Batuk yang beberapa murid mahasiswi saya itu sama, batuknya rata. Batuk sampai ke pipis-pipis, saking batuknya kuat, kencang ya. Yang repot udah batuk sampai terpipis-pipis, lagi haid, nah itu repot. Saya kondisinya kayak begitu, lagi haid, jadi pakainya ini pampers ya. Pakainya pampers, sudah nggak pakai pembalut lagi. Ya, nenek-nenek haid susah jadinya. Ya, qadarullah harus diterima. Alhamdulillah hari ini kita membahas satu tema tentang fikih munakahat, fikih pernikahan. Bagaimana caranya kita mengupayakan dan juga membangun harmonis di dalam rumah tangga. Sakinah mawaddah rahmah bukan tugas suami saja dan bukan tugas istri saja, tapi tugas suami istri. Tugas keduanya dan tugas semua orang yang ada di dalam satu rumah, dalam satu atap. Maka masing-masing mempunyai tugas untuk sama-sama membangun, membentuk sakinah mawaddah rahmah. Yang namanya pernikahan itu bukan hanya dua insan. Hakikatnya yang akad memang dua insan, antara suami dengan istri. Yang kalau istri harus diwakili dengan walinya. Ya, tapi tidak hanya menyatukan dua orang ternyata. Pernikahan itu menyatukan dua keluarga, kadang dua suku yang berbeda, kadang dua bangsa yang berbeda. Dengan dua latar belakang yang beda, dari pola pendidikannya, pola asuhnya, pola apalagi, pola kehidupannya, ada culture yang beda. Nah, jadi pernikahan itu sebenarnya tidak simpel ya.
Memang kalau udah di mabuk cinta itu kayaknya dunia punya milik dia berdua ya, hanya milik berdua. Tapi ternyata begitu sudah menikah, dia punya teman, dia punya keluarga, dia punya orang tua, ya dia punya kakak, dia punya adik, dia punya paman, dia punya latar belakang yang berbeda. Makanya kenapa ta'aruf, kenapa harus kenal. Dan kenal itu nggak butuh waktu yang panjang. Karena pengenalan dengan waktu yang panjang itu justru dikhawatirkan membuka peluang-peluang syaitan. Pengenalan itu yang paling cepat adalah waktunya tidak terlalu panjang, tapi banyak orang yang bersinergi. Artinya apa? Informasi yang didapat banyak. Makanya ketika lagi dalam masa-masa ta'aruf, tidak boleh tersinggung kalau diselidiki. Tidak boleh tersinggung kalau ternyata kok ada orang yang nanya-nanya gitu ya. Ada yang nanya, ada yang sampai konfirmasi ke orang tua, ke tempat kos, ke teman kantor. Itu harus mau. Karena kita tidak boleh beli kucing dalam karung. Ya, jadi nanti mungkin ini karena semua udah nikah jadi buat anak cucunya gitu ya. Ya, jadi ada juga yang mungkin udah nikah, begitu sudah nikah 1 tahun, saya ternyata nggak kenal sama suami saya. Udah nikah 1 tahun nih. Saya ternyata nggak kenal sama suami saya, Ustazah. Kebiasaannya kah? Nah, ini udah enak nih. Basnya dihabisin aja mas. Basnya habiskan, echonya habiskan, treble sama tonnya dibesarkan. Karena suara saya rada ngebas, apalagi lagi sember begini. Ya, jadi penting buat kita untuk refresh, flashback sedikit. Dulu nikah karena apa? Buat yang sudah terlanjur menikah, ayo kita refresh, kita flashback. Dulu menikahnya karena apa? Niatnya untuk apa? Ya. Kalau memang kita niatkan nikahnya untuk mencari ridha Allah, maka nggak boleh seumur jagung. Diniatkan untuk seumur hidup. Diniatkan sampai mati, itu juga ada syarat. Selalu ada SKB. Selalu ada syarat dan ketentuan berlaku. Makasih Mas. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa syarat dan ketentuan berlaku? Kita hanya bisa membangun rumah tangga yang samara, sakinah mawaddah rahmah, kalau visi misinya sama. Kalau niatnya sama. Kalau tujuannya sama. Kalau Allah ghayatuna, kalau Allah jadi tujuan, niatnya mardhatillah, mencari ridha Allah, baru bisa bersama. Tapi kalau beda tujuan gimana? Mohon maaf, kita nggak bisa bersama. Nah, ini yang harus sudah ditanamkan dari awal. Kita bersama dalam ketaatan. Kalau ternyata ada yang akhirnya tidak taat, mohon maaf, itulah waktunya kita berpisah. Jadi perpisahannya catatannya adalah karena sudah tidak taat. Bukan karena beda selera. Kadang kan beda selera ya. Yang istri kemana, seleranya makin beda, suaminya juga seleranya makin beda. Nah, ini kalau bicara masalah beda selera, sebenarnya bisa disatukan lagi tergantung dari niat awal. Makanya sofahul ibtidah, niat yang baik itu penentu. Awal yang baik itu menentukan. Kalau mulainya baik-baik, insya Allah di tengah jalan akan baik-baik dan berakhir baik-baik. Paling tidak berakhirnya karena kematian. Dan itu pun kematian cuma berakhir sementara, bisa berjumpa lagi di surga. Itu kalau niatnya baik-baik. Yang repot kalau memang niatnya bukan karena Allah. Niatnya semata-mata karena cinta. Ya karena suka aja. Lihat orangnya suka, tampilannya suka, yang laki-laki ganteng, gagah, yang perempuan cantik. Ya kelihatannya anggun, luwes, dari keturunan ningrat dua-duanya. Penghasilannya bagus-bagus. Nah ini semua ukurannya dunia. Ketika ukurannya dunia dan tidak melihat takaran-takaran akhirat, maka ini akan jadi kendala di dalam pernikahan. Kita tidak lihat sholatnya bagaimana, sholatnya 5 waktu tidak, apa yang dikonsumsi dalam keseharian, apakah menjauhkan diri dari yang haram, apakah menjauhkan diri dari yang makruh, itu penting jadi catatan. Kalau yang makruh saja kita tidak suka, apalagi yang haram. Ya, ini penting, dia bergaul dengan siapa, dia kerjanya di mana, halalkah penghasilannya atau haramkah, itu semua jadi penentu. Gak bisa cuma lihat tampilan, seneng, ngelihat kayaknya seger gitu ya, lihat di mata kayaknya kalau ngelihat dia jadi seger, tapi ternyata alaknya tidak baik. Ini pentingnya untuk kenal. Dan yang namanya kenal harus tanya ke orang-orang yang bisa dipercaya. Apakah nanya ke orang tuanya saja nggak cukup?
harus orang tua, teman sekantor, dan semuanya yang ditanya orang yang bisa dipercaya, yang agamanya kita percaya. Kalau kita udah terlanjur sampai akhirnya sekarang menikah, udah ngobrol berdua, bicarakan bahwasanya pernikahan ini adalah ibadah. Sampaikan kita pengen masuk surga sama-sama. Apalagi kalau sudah dikaruniai keturunan, anak-anak ya yang ada laki ada perempuan, ini tanggung jawab bersama. Kalau nggak bisa ngobrol bareng, kayaknya nggak. Kalau ngobrol bareng nggak nyambung, nggak cunin, cari penengah, cari mediator. Intinya apa? Kita ketika menikah niatnya untuk sampai surga. Ya, jadinya sehidup sesurga. Ya, nggak cuma sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kita inginnya seperti itu. Masuk surga bersama keluarga. Jadi ada catatannya. Kalau ingin masuk surga bersama pasangan, ingin masuk surga bersama keluarga, bersama orang tua, bersama anak, bersama cucu, bersama mantu, ya, bersama mertua, itu ada catatannya. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Di sana Allah SWT mengingatkan kita, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal baik, beramal saleh, mengerjakan perbuatan baik, sama ada itu laki-laki atau perempuan, dengan catatan mukmin, harus beriman. Jadi kita memberikan standar baik kepada calon suami atau calon istri dari anak-anak kita. Kalau kita kan udah nikah ya. Jadi calon-calon nanti ya itu standar baiknya apa? Pertama dia mukmin dan pekerjaannya dan perbuatannya baik. Mohon maaf kalau misalnya ada orang yang santun, baik, dermawan, nggak mukmin, nggak bisa dibilang baik. Kalau di sisi Allah syaratnya wa huwa mu'minun, dia mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti aku akan berikan kehidupan yang thayyibah. Dikasih kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak di akhirat akan dikasih balasan lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Artinya kehidupan yang baik itu di dunia, di akhirat dikasih pahala yang bagus dan surga balasannya. Dengan catatan amalnya, perbuatannya baik dan orangnya beriman. Kalau ada orang beriman tapi perbuatannya tidak baik, mohon maaf nggak dapat ini. Ada orang yang tidak beriman, perbuatannya baik, bagus, nggak dapat ini juga. Karena syaratnya dia harus satu paket. Alladzina amanu wa amilus shalihat, itu satu paket. Sama seperti yang ada dalam suratul Asr, wal asri. Innal insana lafi khusri. Manusia selalu berada dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu, dia beriman, wa amilus shalihat, imannya diikuti dengan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iman yang diikuti dengan amal saleh diikuti pula dengan saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Satu paket, tiga ini nggak bisa dipilih satu saja, harus tiga-tiganya. Kalau tidak mau rugi dunia akhirat. Dalam rumah tangga juga begitu. Dalam rumah tangga saling menjaga iman, saling menjaga amal saleh dan saling mengingatkan. Nggak bisa, udah biarin yang penting saya melepang dia kalau nggak salah, nggak bisa begitu. Karena rumah tangga ibarat perahu biduk kapal besar. Kalau ada yang ngebocorin, satu orang ngebocorin di bawah, maka kapal akan tenggelam, karam. Yang karam apakah satu orang itu saja? Tidak. Yang tenggelam semuanya. Jadi kita hidup dalam masyarakat juga seperti itu. Diibaratkan dengan perahu besar, kapal besar. Nah, kalau orang non-muslim yang masih pegang ajaran Samawiyah, Nasrani misalnya atau Yahudi, mereka sangat yakin dengan perahu Noah, mereka bilangnya Noah boat, ya perahunya Nuh. Kenapa? Padahal ini kita kalau bicara perahu Nabi Nuh, kita bicara ke masanya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau mereka masih meyakini nanti ke depannya juga akan ada perahu Nuh lagi yang menyelamatkan. Nah, sedangkan Rasulullah SAW menggambarkan kalau dulu namanya perahu Nabi Nuh, maka kalau sekarang Safinatul Mujtama, ibarat masyarakat yang hidup dalam perahu, ada layernya, ada tingkatannya, ada yang di bawah, di tengah, di atas. Ya, jadi kalau yang di bawah mau ngambil air laut, dia harus ke atas, melewati tingkatan-tingkatan, nggak bisa ngebolongin kapal.
Kalau ada yang pengen jalan instan, ngambil air laut lewat ngebolongin kapal, maka yang lain harus mencegah. Wa in naju jami'an wa in gharaku jami'an. Kata Rasulullah SAW, kalau yang lain mencegah orang yang ingin mencelakakan kapal, yang ngebolongin kapal itu dicegah, maka mereka akan selamat bersama-sama. Tapi kalau dibiarkan, mereka akan tenggelam bersama-sama. Begitu hakikat kita hidup di masyarakat. Nggak boleh nggak peduli dengan anak tetangga. Anak tetangga nggak sekolah, biarin aja, yang penting anak saya sekolah. Nggak bisa begini. Harus ada kepedulian. Ya, aduh, anak tetangga jam ini masih di mall. Nggak peduli, nggak boleh. Perasaan itu anak tetangga tanya, kok di mall jam segini? Apalagi pakai seragam misalnya. Ditanya. Karena apa? Suatu ketika mungkin anak tetangga itu akan berinteraksi dengan anak kita. Di saat kita nggak ada, di saat kita nggak tahu, mereka akan berinteraksi dan saling mewarnai. Itu bahayanya. Kalau kita ingin selamat satu rumah, maka harus ada kepedulian. Apakah hanya peduli dengan satu rumah? Tidak. Peduli juga dengan orang di luar rumah. Begitu juga dengan suami istri. Kalau kita mengatakan suami istri ingin samara, apakah samara itu diraih berdua dan dirasakan oleh suami istri itu saja? Tidak. Tidak akan ada samara ketika suami istri taat kepada Allah, tapi anak-anaknya pada overdosis. Anak-anaknya pada nggak, wah, jamnya belajar bilangnya ke sekolah tapi nggak ke sekolah. Anak-anaknya berbohong, anak-anaknya kecanduan. Dari kecanduan narkoba sampai ke kecanduan narkolema, narkoba lewat mata, kecanduan game. Anak-anaknya ternyata tidak berpendidikan, anak-anaknya ikut tawuran di jalan, nggak akan ada samara. Samara itu tercipta ketika kita bisa bersama-sama bergandeng tangan dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman yang suami istri soleh-soleha, ustadz, ustazah, anaknya nyangkut di polsek, anaknya ada di penjara. Ada yang narkoba, ada yang jual bahkan narkotika, bahkan bukan cuma sekedar mengkonsumsi, bahkan ada yang tawuran pakai ini ya, pakai pedang panjang samurai. Bahkan kemarinnya ada yang nyangkut di kepolisian itu karena nonjok tukang parkir. Tukang parkir yang ditonjok lagi pegang gelas begini. Ditonjok. Jadi ini gelas pecah, robek mulutnya sampai segini, ya, dibawa, dianya di penjara. Jadi malam-malam ditelepon, saya mohon maaf, ada nggak uang 4 juta, buat apa? Harus lebus anaknya di polsek. Anaknya ditebus di polsek dan memang untuk membayar rumah sakit juga, karena harus dijahit. Saya tanya kenapa, kok bisa nonjok tukang parkir? Karena tukang parkirnya mabuk dan anaknya juga mabuk. Ya, itu udah geleng-geleng saya. Antara sedih, kenapa sedih? Ibunya ustazah. Ya, jadinya sedih gitu ya, kok bisa begini. Walaupun tetap kita yakini suatu saat mungkin Allah akan diberikan ujian seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh soleh, Nabi Lut soleh, dua-duanya Rasul, anaknya sama istrinya nggak ada yang soleh dan soleha, ya. Kecuali Nabi Lut, anaknya soleha. Tapi Nabi Nuh anaknya nggak soleh, istrinya nggak soleha. Apa nabi-nabi itu nggak perhatian? Dijamin pasti perhatian. Tapi memang ujian tadi, bisikan setan lebih kuat kepada anak dan istrinya dibanding apa tadi, perannya Nabi, dan memang untuk ujian buat para Nabi tadi. Tapi kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Jadi boleh jadi karena kelalaian kita, maka anak kita tidak kita perhatikan. Ada kok yang ibu-ibunya sibuk pergi majelis taklim sampai ke luar negeri, majelis taklimnya sampai ke luar negeri, liburan, majelis taklim sampai ke luar negeri. Anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya cuma dititipkan di sekolah Islam. Tapi sekarang pakai kerudung pun sudah tidak, dan ternyata bergaulnya dengan anak-anak yang borju, sudah kecanduan anime, kartun Jepang. Ya, terakhir kalau ibunya suruh sholat, dia ngancam ibunya dengan pisau. Kalau disuruh sholat, saya kalau nggak bunuh mama, saya bunuh diri. Itu ada harga. Saya bilang ada harga dari sebuah kelalaian. Kalau kita tidak memperhatikan anak, dan kita mengatakan kita kumpul sama teman-teman soleha, oke, tapi ngapain? Jalan-jalan ke luar negeri, kalau ngaji nggak usah ke luar negeri. Ya, dekat rumah juga ada pengajian, masjid banyak.
Ya, jadi ini sampai ke luar negeri jangan. Jalan-jalan ke sana kemari, akhirnya anaknya kurang perhatian, anaknya mencari teman di dunia maya, dapat. Ya, ternyata seperti itu semua orang-orang yang broken home, yang tidak diperhatikan oleh ibunya. Bapaknya jangan tanya, emang bapaknya ninggalin juga. Akhirnya gagallah sudah. Dalam satu rumah tangga, anak sulungnya tidak pakai kerudung, kalau disuruh sholat ngancem pakai pisau, ya sudah akhirnya ibunya nggak bisa berkata apa-apa. Nggak bisa menyalahkan sekolah. Kenapa? Karena sekolah memang bukan tempat penitipan. Ya, sekolah itu hanya dititipkan saat diajarkan. Itu pun kalau anaknya masuk. Itu kendalanya kemarin ketika lagi ini ya, WFH. Ketika kita lagi isoman, lockdown, 2 tahun setengah, ternyata belajar di rumah, anak di dalam kamar, orang tua nggak boleh tenang. Karena di dalam kamar belum tentu yang dibuka adalah ya pelajaran. Kadang-kadang yang dibuka adalah mainan dan ngobrol ya, obrolan ya Allah. Itu terkena bukan hanya orang-orang yang di sekolah di luar boarding, sama anak-anak yang dalam boarding juga kena. Yang boarding school juga kena. Ya. Kalau udah begini, orang tuanya, bapaknya kerja, ibunya sibuk. Kan nggak lucu ya, sibuk apa ibunya? Sibuk majelis taklim, nggak boleh begitu kita bilangnya. Itu sibuk jalan-jalan. Karena kalau sibuk majelis taklim harusnya perhatian dengan anaknya. Tapi kondisinya pada akhirnya rumah tangga pun tidak samara. Karena anaknya ya sudah tercemar pergaulannya. Rumah tangganya tidak samara. Itu dari pencemaran pergaulan, pencemaran akhlak. Ada yang pencemaran akidah lebih parah. Anaknya bergaul dengan orang ateis, tidak beragama. Ini lebih parah karena sekolahnya bukan sekolah Islam, sekolah umum. Yang tadinya anaknya takut tidur sendirian, kok tiba-tiba anaknya berani tidur sendirian di atap, di etik, gelap lampunya. Ya, ibunya awalnya senang, bangga, lama-lama ada yang aneh dengan anak saya, Ustazah. Tadinya ketika dia masih takut dengan gelap, dia sholatnya rajin. Sekarang dia tidak takut dengan gelap, tidur sendirian di loteng berani, tapi sudah nggak sholat lagi. Ternyata masalah akidah. Seseorang yang sudah tidak takut dengan apapun, maka dia tidak takut juga dengan siapapun. Dia tidak percaya adanya makhluk gaib. Dia nggak percaya adanya setan. Terakhir dia nggak percaya adanya malaikat. Terakhir dia tidak percaya adanya Allah. Selesai, ya. Akhirnya apa? Jadi hati-hati dengan anak-anak yang pemberani juga. Ada kalanya beraninya bukan karena paham, tapi karena tidak percaya adanya yang gaib ya. Ya mohon. Sebenarnya kondisinya masih batuk-batuk nih. Tapi karena ya, insya Allah bukan COVID, jadi berani ngisi. Itu satu hal yang membuat kita mengatakan kalau kita ingin sakinah mawaddah rahmah dalam rumah tangga, maka coba yang direngkuh bukan hanya suami istri, tapi semua orang yang ada dalam keluarga itu. Semua orang yang hidup dalam satu atap, dia harus memiliki visi dan misi yang sama. Termasuk ke pembantu rumah tangga. Ya. Kalau pembantu rumah tangga kadang-kadang kita suka sembarangan milih pembantu. Yang penting suami istri soleh-soleha, anak-anak soleh-soleha, kemudian aktivitas anak-anak bagus, sekolahnya sekolah Islam, teman-temannya juga bagus, bergaulnya bagus. Kita ketika memilih pembantu tidak pakai audisi. Ya, asal ada yang butuh kerjaan kita ambil aja. Perempuan pakaiannya terbuka, nggak pakai kerudung, kalau di rumah pakainya celana pendek, pakainya tank top, hati-hati. Ini akan jadi bom waktu. Sedangkan kita punya anak-anak bujang. Dan suami kita juga laki-laki gitu ya. Ini bahaya. Kita sudah membuka peluang-peluang setan masuk. Atau anak kita perempuan dan pembantu kita laki-laki. Tidak tahu adab
masuk ke dalam ruangan, harusnya ketok pintu, harusnya dia hanya ada di luar ruangan, harusnya dia tidak masuk lewat dari pavilion. Nah, itu penting. Jadi pembantu pun harus diaudisi. Kalau yang mau kerja sama kita harus tutup aurat, harus sholat 5 waktu. Kalau bisa ngaji, dia bisa baca Quran lebih bagus. Susah cari pembantu yang begitu, memang susah. Akan tetapi ada, harus aku yakin ada. Agar ketika kita meninggalkan anak kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan harta kita, meninggalkan suami kita di rumah, kita aman. Aman karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang ketika pembantu atau babysitter asal terima aja, asal kerjanya bagus, profesional, selesai. Ya. Ini hati-hati. Para ulama ahli tafsir mengatakan hayatan thayyibah. Tadi disebutkan barang siapa beramal saleh, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Di antaranya Ibnu Katsir mengatakan hayatan thayyibah adalah ketentraman jiwa. Jiwanya tentram, nggak resah, nggak geganak, nggak gelisah kalau merana gitu ya. Jiwanya tentram, nggak halusinasi. Kalau suami pergi kerja nggak was-wasan, nggak cemburuan, pokoknya tenang, tentram. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan hayatan thayyibah yang dimaksud adalah sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik, bermutu. Bermutu apa yang dikonsumsi bermutu, nggak harus banyak, tapi cukup. Jadi ketika disebutkan halal dan thayyiban itu baik, halal dan baik. Garam halal, tapi untuk orang darah tinggi gak baik. Gula halal, tapi untuk orang diabetes gak baik. Ketika disebut halal dan thayyiban, rizki, maka kebutuhan yang primer dipenuhi. Kalau untuk sekunder tersier, mereka gak akan pusing dengan sekunder dan tersier. Mereka butuh mobil, mereka cukup mencari mobil yang bagus operasionalnya, nggak harus yang mahal harganya. Kan banyak kalau sekarang prestis itu di harga, ya. Jadi prestis di harga antara mobil 200 juta dengan yang 1 M sebenarnya sama aja. Cuman ada yang bilang kan beda rasa. Oke, kalau rasa harga nggak bohong ya. Ya kalau harga makin mahal, makin shock breakernya makin empuk, jelas ya. Tapi ternyata juga ada yang udah standar 300-an dibanding yang 1,5 M. Ya nggak usah cari yang 1,5 M. Yang lebih unik zaman sekarang kan sampai bukan ke masalah primer lagi. Masalahnya masalah tersier. Kenapa disebut tersier? Karena sudah tidak berpengaruh kepada orang hidup. Orangnya udah mati. Kalau orangnya sudah wafat, kuburannya nggak perlu yang 1 M. Kalau orangnya sudah wafat, sudah belikan yang 25 juta juga udah selesai. Dia nggak butuh kuburan yang bagus, enggak. Dia butuh doa. Tapi kan ada yang beli 1,5 M kuburan di San Diego. San Diego Hill gitu ya. Uangnya lebih bermanfaat untuk orang hidup. Jangan untuk orang mati. Walaupun sekarang oke lah kita beli yang 25, yang 50, karena kalau mau dihitung tiap tahun kita bayar. Sama juga segitu bakalan. Karena kan sekarang orang mati juga kontrak, bayar tiap bulan, ya bayar tiap bulan terus bayar. Kecuali tanah wakaf. Kalau tanah wakaf tidak ada, biasanya kalau tanah wakaf itu kuburan keluarga. Itu satu hal yang mengingatkan kita. Ingat-ingat kalau primer itu sesuatu yang tanpanya kita mati. Kalau sekunder tanpanya nggak mati. Apalagi tersier. Tersier itu kamaliat. Kalau kamaliat itu ada nggak ada nggak ngaruh sebenarnya. Dia cuma masalah gengsi saja. Nah ini yang bahaya. Rumah tangga akan heboh kalau kita bicaranya gengsi. Rumah tangga akan selalu terjadi pertempuran kalau bicaranya bukan yang primer. Dan zaman sekarang ini memang sudah akhir zaman. Kita lihat betapa Allah SWT menguji para muslimah, para wanita. Kalau muslimah, kalau wanita yang keluar rumah bekerja, gajinya lebih besar dibanding kalau laki-laki yang bekerja di kantor. Karena program barat juga begitu. Kalau laki-laki yang bekerja tidak terlalu besar penghasilannya. Kalau perempuan besar. Makanya semua pimpinan di kantor-kantor rata-rata perempuan ya. Dan menurut Ali bin Abi Thalib yang dinamakan hayatan thayyibah adalah hidup yang qanaah. Menerima dengan ridho. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Karena di antara sahabat yang miskin adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal dia menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi apakah tampak kemiskinannya? Tidak. Apakah Fatimah sang istri mengeluh? Tidak. Karena itu hayatan thayyibah. Ya. Dan apakah miskin karena dia tidak punya kerjaan? Tidak, dia bekerja. Jadi perawat kebun kurma milik seorang Yahudi di Madinah. Kalau ketika di Mekah dia menjadi saudagar, pedagang. Tapi begitu hijrah sudah jadi tukang kebun. Merawat kebun kurma milik seorang Yahudi. Ya. Itu kalau kita lihat. Jadi kalau ada yang nanya, boleh nggak kita kerja di kantor yang bukan punya orang Islam? Boleh-boleh aja. Tapi tergantung kantornya kantor apa. Ya, Ali bin Abi Thalib kerja dengan orang Yahudi. Kerjanya apa? Ngurus kebun kurma, nggak masalah. Tapi kerjanya tidak misalnya merawat kelentengnya atau sinagognya, enggak merawat itu. Artinya tidak yang berkaitan dengan ibadah dan tidak bersinggungan dengan hal-hal yang najis dan haram. Seperti kerja di peternakan. Peternakan apa? Peternakan babi nggak boleh. Tapi kalau peternakan sapi, peternakan kambing silakan walaupun yang punya bukan muslim. Nah, ini kita bisa lihat dari sirah. Ketika kita lihat dari sirah, maka kita akan dapati contoh-contoh yang sudah langsung sifatnya praktis, praktek, ya. Ternyata nggak pernah dilarang kerja sama non-muslim. Memang paling bagus non-muslim yang kerja sama kita, bukan kita jadi pegawainya. Tapi kalau kondisi sekarang rada susah. Yang punya kantor rata-rata non-muslim. Ya. Makanya istri pun berhak untuk apa? Berdialog dengan suami. Ya, diskusi, mas kerjanya di mana, kerjaannya apa, gajinya kira-kira halal atau tidak. Ya. Itu penting untuk kita perhatikan agar apa semua yang masuk ke dalam rumah tangga itu bisa dijamin halal dan thayyiban. Di sana juga ini menopang adanya samara, sakinah mawaddah rahmah. Tidak akan sakinah mawaddah rahmah kalau penghasilannya haram atau makruh. Tidak akan ada sakinah mawaddah rahmah, yang ada bertengkar terus ya. Surat Ar-Ra'd ayat 23 mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden Allah persiapkan. Ini surat Ar-Ra'd surat ke-13 ya. Surga Aden Allah persiapkan buat mereka yang masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari keturunan atas, bapak, nenek moyang, ibu, dan istri-istri dan anak cucu. Jadi garis atas, garis samping, garis bawah. Kita bisa masuk ke surga Aden bersama-sama dengan catatan waman sholaha. Kalau soleh, kalau kesolehannya sama. Kalau kesolehannya sama antara anak, orang tua, istri, suami, pasangan itu bisa masuk surga bareng-bareng. Ini masalahnya menyamakan frekuensi tidak mudah. Frekuensi ketaatan itu sangat susah disamakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa dan mengajarkan doa-doanya kepada kita. Minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu doa. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan keturunan yang soleh, itu doa. Kemudian juga kita minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, begitu juga dengan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doa. Jadi doa. Minta kepada Allah agar frekuensi ketaatan sama. Karena kalau tidak sama susah mau masuk surga sekeluarga. Dan susah untuk membangun rasa sakinah mawaddah rahmah. Kalau ketaatannya tidak sama. Kalau yang disembah tidak totalitas hanya Allah akan susah. Kalau di antara kita masih ada yang menyembah kedudukan, harta, ya, atau pangkat, atau jabatan, atau penilaian makhluk, akan susah tercipta sakinah mawaddah rahmah. Kalau lagi di Barat sekarang krisisnya adalah krisis pendidikan. Pendidikan yang masuk programnya program LGBT. Kalau di Barat sekarang orang Barat baru tersadarkan itu orang tua. Kalau LGBT itu salah, ya, jadi baru tersadarkan itu pun nggak banyak yang sadar. Mungkin dari sekitar masyarakat Barat itu cuma 30-40%. Yang selebihnya sampai sekarang yang masuk ke Indonesia tayangan, apalagi di Netflix, itu semua tayangan yang mentolerir LGBT. Jadi semuanya bersiap untuk apa? Menerima LGBT. Dia dianggap adalah satu masyarakat yang memang sama kayak kita normal.
padahal tidak normal ya. Jadi bahaya. Ini masalahnya dia adalah penyakit. Jadi ibu-ibu harus hati-hati ya. Penyakit yang bisa menyerang anak-anak kapan saja. Bahkan beberapa kasus bukan hanya menyerang anak, menyerang suami di kantor. Ya, suami dekat dengan orang yang ternyata itu kejadian kasus satu di ini ya, murid saya. Ketika suaminya kok nggak pulang-pulang, sampai dia harus menyewa seorang detektif. Ini istri, ini ibunya. Jadi sang istri, anaknya cuma 2 ya, jadi rumah tangga itu anaknya 2, perempuan dua-duanya. Sang istri resah suaminya jarang pulang. Kalau ditanya tugas kantor, akhirnya menyewa detektif, bayangin. Udah kayak film barat. Detektif tadi ngikutin suaminya kemana-mana. Tugas ke Bandung, tugas ke Surabaya, diikuti. Dapat foto-fotonya. Sang istri berpikir ya, tadinya yang selalu ada di foto adalah perempuan. Tapi kenapa laki-laki? Ya, di hotel ini dia lagi, di hotel itu dia lagi. Bahkan sampai diteliti, diselidiki itu di hotel kamarnya 1 apa 2? Kamarnya 1. 1 kamar tapi kok dia lagi laki-lakinya. Tugas kantor, apakah memang tugas kantor selalu diutus berdua? Ya, detektif ini nyelidikin. Tapi ternyata yang laki-laki tadi yang selalu ada di mana-mana tidak sekantor. Repot lah. Jadi suatu ketika suaminya pulang dari tugas, dari pergi, mandi. Padahal kita sudah punya kesepakatan tidak boleh membongkar HP suami. Tapi ternyata ini panggilan fitrah ya. HP-nya bunyi. HP-nya bunyi karena WA masuk. Nah, ketika WA masuk dia lihat, oh ada tulisannya dari mama. Ya. Dia manggil ibunya bukan mama, dia manggil ibunya bunda. Ini kok mama gitu ya. Akhirnya karena dia tahu passwordnya, dia buka. Nah, ternyata si mama tanya. Nah kali itu ternyata si suami tugas tidak bersama dia, memang betul-betul tugas kantor. Si mama kangen ceritanya. Ya, kapan kita ketemu? Kaget. Ya. Mungkin orang tadi berpikir tidak sedang di rumah, pasangannya ternyata di rumah. Akhirnya ditelepon oleh si istri dengan berharap suara di sebelah sana adalah perempuan. Ternyata laki-laki. Si mama laki-laki gitu ya. Itu terpuruk sampai sekarang masih down, masih shock. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau ternyata lawan main suami saya adalah perempuan, saya akan perbaiki diri. Saya akan lebih menjadi istri yang solehah. Saya bisa, pokoknya dia akan berjuang, tapi dia laki-laki, gak ada harapan. Akhirnya cerai. Makanya ternyata begitu cerai kita baru tahu anak dia 2, yang 1 usia dia jadi sudah menikah sekitar 15 tahun waktu itu. Yang 1 umurnya 14 tahun anaknya, yang 1 lagi umurnya 6 tahun. Ternyata punya anak 2 itu 2 kali disentuh oleh suaminya. Pertama malam pertama, kemudian 14 kurangi 6 berapa? 8. Ya, 8 tahun berikutnya. Ya, 8 tahun berikutnya baru disentuh jadi anak kedua. Jadi dia cuma 2 kali disentuh selama 15 tahun pernikahan. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati kalau yang kayaknya jarang-jarang nyentuh, perlu dicurigai. Dicurigainya ya kayak begitu. Jangan-jangan dia sudah menyentuh siapa di luar, ya. Karena secara normal laki-laki tidak seperti itu. Ini satu kisah. Jangan kita pikir itu orang yang hedon. Kita jangan berpikir itu orang yang awam, tidak. Dua-duanya paham Islam. Seolah-olah paham Islam. Dua-duanya bisa dikatakan di lingkungannya adalah ustadz dan ustazah. Jadi ternyata setan itu pintar bermain ya. Kita harus, bukan berarti jadi curiga dan hati-hati bawaannya cemburu, bukan. Tapi tetap tadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Dalam rumah tangga tetap harus saling mengingatkan. Dan mohon seorang istri sesibuk apapun juga, tolong perhatikan suami. Sesibuk apapun juga, tolong jatah suami itu normalnya kalau laki-laki tiap hari ada. Ya, kalau nggak tiap hari ada, pokoknya paling tidak seminggu itu 3 kali, itu udah paling sedikit. Itu yang normal. Jadi kalau ternyata ada yang nggak normal, segera diperiksa ke dokter. Dicek gitu ya, kenapa nggak normal. Kok mintanya sebulan sekali, itu udah nggak normal tuh. Karena banyak hal juga, nggak selalu selingkuh.
Tidak selalu dia ada hal-hal yang lain, tapi boleh jadi memang tidak normal. Ketika tidak normal, maka harus dicek ke dokter sesegera mungkin ya. Ini kasus banyak banget yang masuk seperti itu. Apalagi di akhir zaman. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ketika Allah SWT menjanjikan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita yang soleh dan soleha saja dalam satu surga namanya Jannatul Aden, surga Aden, maka kata Ibnu Katsir, yujma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlin wal abna. Digabungkan dari seluruh keluarga, jalur atas, jalur bawah, jalur samping. Tapi dengan yang soleh saja, wa man salaha lidukhulil jannah minal mu'minin. Dengan catatan mereka adalah orang beriman yang amalnya banyak dan soleh. Untuk apa dijanjikan itu? Litaqarra a'yunuhum bihi. Supaya kita tenang, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Begitu masuk kita gak kenal siapa-siapa. Kan penampakan kita berubah. Nggak seperti ini kan cuma casing pinjaman saja. Yang kadang-kadang ibu-ibu mati-matian mempertahankan casing pinjaman ini sampai operasi plastik. Bahkan ada yang bukan operasi plastik, mohon maaf, operasi selaput darah berkali-kali atas permintaan suami. Itu saya kritik habis-habisan suaminya. Kasihan istrinya. Udah punya beberapa anak tapi suaminya kadang-kadang pengen istrinya operasi selaput darah lagi, operasi selaput darah lagi. Itu dia nggak ngerti casing ini di dunia cuma pinjaman. Ya, jadi nanti yang sebenarnya ada di akhirat. Tinggi kita 40 meteran. Mukanya udah berubah, nggak ada yang kayak begini. Mukanya mirip semua. Makanya nanti di akhirat kenalan lagi. Kamu siapa? Tinggal di mana? Oh, kamu orang tua saya. Nggak kenal karena mukanya beda. Oh, kamu anak saya. Jadi nanti saling mencari di sana. Saling mencari dan dibantu oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan keluarga. Jadi kita masuk ke satu tempat, tempatnya enak, dingin, makanannya banyak, yang punya juga baik, tapi kita nggak ada yang kenal dengan orang yang masuk ke sana. Rasanya gimana? Rasanya pasti ada loneliness, ya, sepi juga, ada perasaan sepi. Perasaan kita sepi, makanya nanti kenalan lagi di sana. Nggak perlu jadi ingat-ingat foto masa muda kayak gimana gitu ya. Karena kita akan beda fotonya dengan apa yang nanti tampil di surga. Walaupun usia kita rata-rata 28-30 tahun. Uruban akroba. Antara 28-30 tahun. Tapi ternyata beda semua penampakannya. Dan mereka akan diangkat derajatnya, kata Ibnu Katsir ya dalam menafsirkan ayat tadi. Diangkat oleh Allah derajatnya yang rendahan bisa dikatrol. Jadi lebih tinggi. Kalau banyak yang tinggi, insya Allah yang derajatnya rendah-rendah bisa dikatrol. Tapi kita nggak boleh ngandelin orang lain. Contoh, ada seorang ibu yang mengandalkan anaknya. Nah, nanti kamu jadi orang yang soleh hafal Quran. Kalau lihat ibu di neraka, ditariknya dibawa ke surga. Padahal ibunya sholat enggak, baca Quran enggak, gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi dia derajatnya paling tidak harus sama-sama di surga. Cuman yang satu surga di bawah, yang satu surga di atas. Yang surga di bawah akan dikatrol, diangkat ke atas. Ya, derajat yang paling tinggi. Itu bisa saling memberi syafaat. Dan satu sabda Rasulullah SAW, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala "A'iddat li ibadiyas shalihin." Jadinya sudah disiapkan untuk hamba-hamba yang soleh, apapun yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam hati. Alias apa? Surga itu dengan keindahannya tidak bisa dibayangkan. Orang tua dan anak dan juga suami istri yang satu frekuensi dalam ketaatan, dalam keimanan bisa saling tarik menarik. Catatannya satu frekuensi. Nggak boleh satunya ahlul maksiat, satunya ahlul taat. Enggak, dua-duanya harus ahlul taat. Walaupun taatnya kan ada grade-nya. Ada yang bangun qiyamul lail tiap malam, ada yang nggak tiap malam, tapi intinya pernah bangun tahajud. Ada yang puasa sunnah rutin, Senin Kamis dikerjakan, Ayyamul Bid dikerjakan, Nabi Daud dikerjakan. Tapi ada yang udah saya mah Ayyamul Bid aja. Intinya pernah puasa sunnah, itu saling tarik nanti, saling katrol. Yang repot kalau yang satunya ibadah banyak, bagus, yang satunya nggak pernah ibadah, itu susah memberikan syafaatnya. Karena syafaat akan sampai hanya kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk meluruskan niatnya.
Ditambah lagi kalau suami istri yang sudah diikat dengan kalimat akad. Ini nggak boleh sembarangan karena memang ada beberapa sekarang slogannya anak muda, nikah mah sama siapa aja yang kamu suka. Nanti kalau cocok lanjut, nggak cocok ya udah. Nah ini menggampangkan perceraian, nggak boleh gitu. Jadi memang harus dipilih. Ibarat kata memilih bibit bebet bobot tapi dari sisi agama. Bibit bebet bobot dari pemahaman agama. Ya, itu memang harus bibit bebet bobot. Nggak boleh dengan orang sembarangan. Dan kadang-kadang zaman sekarang anak-anak kita kenalan di mana? Di sosial media. Sampai menikah. Latar belakangnya nggak tahu, pokoknya klik katanya. Kapan kliknya ngobrol di mana? Di sosial media. Ada susah juga. Memang ada kode rumah yang baik. Jadi, tapi kalau nggak baik, ya karena sosial media itu kan bisa jadi kamuflase. Bahkan sekarang foto saja. Alhamdulillah, misalnya foto gambar telanjang, itu kepalanya bisa ditukar siapa aja. Ya, jadi sekarang pun kalau kita kenalan di sosial media, rada-rada kurang percaya. Kecuali kita pelajari background orangnya siapa. Orangnya ini orang apa, siapa, aktivitasnya apa, kerjanya di mana, ya agamanya apa, kalau muslimnya sunni atau tidak. Ada salah seorang teman di Batam sekarang, putrinya lagi ta'aruf. Dia minta tolong banget, tolong Ustazah, karena ini calon suami putri saya bisanya bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kami kurang bagus, bahasa Arab kami nggak bisa. Saya kaget kenal di mana? Di Instagram, gitu ya. Karena kok berani banget anaknya dikenalkan di sana, gitu ya. Karena ternyata ada biro jodoh yang internasional. Biro jodoh internasional bisa tuh kasih data apa aja, klik nyambung. Tapi kalau saya nggak berani, kalau saya nggak akan berani memperkenalkan anak saya dengan seorang laki-laki yang pakai biro jodoh internasional, takut beneran. Akhirnya ngobrol panjang lebar, ya semoga sih beneran baik ya. Jadi seorang orang Mesir yang lagi kerja di Burma, di Rohingya, sebagai guru bahasa Inggris. Saya rada kaget juga, tapi ya sudah mungkin jodohnya begitu. Ya jadinya interaksi baru ngobrol berapa kali, sekali, 2 kali, semoga insya Allah betul-betul baik. Karena orang yang sudah kenal fisik saja, ada yang 5 tahun ta'arufnya, nikahnya cuma 2 tahun bercerai. Ya, karena apa, kita nggak ngerti bagaimana keseharian orang tadi kalau kita mendapatkan info dari orang-orang yang kita kenal. Ya. Jadi kita harus mengamalkan apa yang sudah dicantumkan Allah, masalah keimanan pertama. Selalu perbaiki keimanan kita. Kedua, saling kontrol amal soleh kita, amal ibadah kita. Ketiga, saling menasehati dan mengingatkan. Itu harus mau. Suami diingatkan istri, istri diingatkan suami, orang tua diingatkan anak, anak diingatkan orang tua. Dan yang ada biasanya anak diingatkan orang tua. Ketika orang tua diingatkan anak, orang tuanya ngambek. Yang ada biasanya mertua mengingatkan menantu. Begitu menantunya nasihatin mertua, mertuanya ngambek. Jangan sampai. Ya, jadi memang udah paling enak kalau semuanya punya sifat ya. Tadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Menantu saya kalau dia lagi kesel sama suaminya anak saya. Dia nggak akan ngobrol sama ibunya, enggak. Dia akan ceritanya ke saya. Karena dia tahu kalau anak saya salah, saya akan marah ke anak saya. Ya. Jadi dia nggak akan cerita ke ibunya, dia ceritanya ke saya. Itu menantu saya. Ya. Makanya menantu-menantu pada senang. Kalau pasangannya bermasalah, dia cerita sama saya. Gitu. Pada suatu ketika WC di rumah dia mampet. Anak saya sibuk, memang anak saya sibuk. Kadang-kadang saya sendiri melihat dia kurang bisa bagi waktu antara dakwah, kerja, urus masjid gitu ya. Karena memang kata orang buah jatuh gak jauh dari pohon ya. Dia kelilingan juga ya. Jarum super jarang di rumah suka pergi. Jadi kayak emaknya kata orang. Jadi begitu WC di rumahnya mampet, dia udah berkali-kali bilang sama suaminya bilang iya. Nggak jalan juga, tinggal calling saya. Menantu saya calling saya calling anak saya langsung WC-nya bersih. Makanya kata menantu saya mendingan ngobrol sama Umi. Ya. Jadi kalau mau jadi mertua, maka jadilah orang tua. Sama seperti menantu itu kayak anak. Ya. Kita nggak suka anak kita dizolimi, maka kita juga nggak akan suka menantu kita dizolimi. Ya, jadi itu satu hal yang penting sekali untuk
kita perhatikan, kadang-kadang kita nggak bisa memposisikan kita sebagai hamba Allah. Kita cuma melihat gelar kita, predikat kita. Saya kan orang tua, lebih banyak makan asam garam dibanding kamu. Nah, udah susah. Dinasihati nggak bisa. Suami juga ada yang gitu. Saya ini pemimpin dalam keluarga. Kamu tuh harus taat apapun yang saya perintahkan. Nah, takut kalau suami sudah ditampar seperti itu. Makanya ketika ibu-ibu rajin majelis taklim, ingatkan suaminya harus ikut majelis taklim. Kajian banyak sekarang. Ada Ustadz Umar Mita, ya, ada Nuzul Zikri, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, banyak kajian. Suruh mereka ngaji sebagaimana kita ngaji. Kalau pengen agar mereka lembut, belajar kultur, suruh ngaji sama Ustadz Salim Afillah. Lembut banget itu. Ya. Jadi memang kalau pengen supaya mereka ngerti ibadah, suruh ngaji sama Ustadz Abdul Somad. Kalau mengajarkan mereka agar kritis dan belajar Islam, suruh ngaji sama Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi agar mereka tahu kesehatan, maka Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Udah gitu aja. Yang simple, ya. Simple supaya sekarang kan bisa di searching itu. Walaupun barokah ada kalau kita berkumpul begini. Karena kalau masing-masing di rumah online itu hanya dalam kondisi darurat saja. Ya. Aslinya kalau kumpul begini. Jadi penting buat kita untuk lihat juga surat At-Tur ayat 21. Allah akan ikutkan keturunan kita masuk surga bersama kita kalau kitanya menjaga keimanan. Dan berdoa terus, ya Allah, wa min dzurriyyati, keturunanku juga jadikan soleh-solehan. Boleh jadi kita ada di sini sekarang di masjid karena nenek moyang kita nggak tahu nenek moyang keberapa udah mendoakan. Ya Allah, tolong keturunanku jadi yang soleh dan soleha. Nyangkut doanya di kita. Makanya kita bisa ada di majelis taklim. Bukan karena kita mau, bukan. Tapi karena doa dari mereka. Boleh jadi. Ya. Alhaqna bihim. Kata Allah, aku ikutkan. Aku susulkan. Anak keturunannya menyusul nenek moyangnya. Yang soleh dan solehah saja. Jadi pelajaran dari ayat tadi, orang tua seistiqomah orang tua, insya Allah akan istiqomah anaknya. Seistiqomah istri, insya Allah akan istiqomah suaminya. Seistiqomah sebagaimana seistiqomah suami, maka insya Allah akan istiqomah juga istrinya. Kita pengen menantu kita baik, nasihati anak kita agar anak kita baik. Insya Allah kita dapat menantu yang baik. Ya, jadi kalau kita pengen mertua kita baik, maka orang tua kita juga kita nasihati. Kalau orang tua sudah baik, mertua juga nasihati. Saya teringat dulu almarhumah mertua saya. Itu kalau sama menantu yang lain galak banget, sama saya enggak. Bukan takut, bukan nggak berani, nggak tahu kenapa. Tapi kalau sama yang lain, dia akan bawa sapu lidi itu. Ya, almarhumah mertua ada ya. Tapi kalau sama saya diam, walaupun kita kadang-kadang beda pendapat, tapi dia diam. Saya teringat, jadi nggak ngerti karena saya nggak pernah lihat dia marah. Jadi cuma saya yang berani ngedeketin dia kalau dia marah. Yang lain kabur lari, anaknya, menantunya. Kalau saya enggak, malah dia marah saya samperin karena saya nggak tahu dia lagi mana. Ya jadinya itu satu pengingat aja. Karena ternyata Allah SWT akan memberikan takdir sebagaimana isi kepala kita. Ana inda zani abdi bi, aku ikuti prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi jangan buruk sangka dengan kondisi. Jangan buruk sangka dengan orang, bersangka baiklah, Allah akan ikuti apa yang kita persangkakan. Kalau kita mengatakan kayaknya susah nih, kayaknya susah, jadilah susah. Kalau kita mengatakan ya Allah permudah, insya Allah Allah mudahkan. Husnuzan kepada Allah SWT. Iman kita akan menjadi kuat kalau kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi kita sebutkan ikuti saja. Semua sudah ada solusinya, tinggal ngikut aja. Ngikutin Rasul. Kalau orang zaman sekarang diikuti enggak? Kalau orang tadi ngikutin Rasul boleh diikuti. Tapi kalau orang tadi ngarang jangan diikuti. Itu pentingnya kalau belajar tanya dalilnya apa? Dari mana? Ada di Al-Qur'an kah? Ada di Sunnah kah? Nggak boleh cuma bilang ya dari guru saya. Titik nggak boleh. Gurunya dapat dari mana? Harus nyambung ke Rasulullah. Itu namanya bersanad. Karena nggak boleh cuma pendapat manusia saja. Pendapat manusia boleh diambil, boleh ditolak. Tapi pendapat Rasulullah SAW ini manusia mulia, tidak boleh ditolak. Jadi penting untuk kita pahami, ya. Dan mengilmui apa yang diimani. Kalau kita sudah percaya, maka ilmui. Oh, jadi Allah akan marah kalau kita durhaka. Durhaka itu apa? Jenis-jenis durhakanya apa saja? Yang mengundang kemurkaan Allah apa saja? Salah satunya kalau misalnya suami
kesel, ngambek sama istrinya, karena istrinya nggak mau melayani di kasur, itu mengundang kemurkaan Allah. Tapi alasan istri nggak mau melayani apa? Lagi haid, wajar nolak, gitu ya. Tapi ternyata Rasul sudah berikan, alaikum ma fawqal izar. Nggak boleh hubungan suami istri, tapi bermesraan silakan. Jadi nggak ada dalil sebenarnya, nggak ada dalil kalau perempuan nolak disentuh sama sekali. Kan perempuan gitu ya, kadang-kadang moody. Moody itu mood-moodan. Kalau lagi nggak mood, udah gitu ya. Alasannya cuma capek. Nah ini yang paling bahaya. Ada satu murid itu dikit-dikit kabur dari rumah. Tiap kali ngambek kabur. Suaminya sekali dua kali sabar. Lama-lama kan orang terkuras juga kesabarannya. Biasanya suaminya ngadu. Ini kemarin nggak ngadu, cuma screenshot isi lemari kosong. Screenshot kirim ke saya. Saja tolong lihat isi lemari kosong. Kemana istrinya? Kabur. Ya udah kita bilang doain aja. Udah capek, saat itu saya lagi sakit. Jadi saya nggak cari, saya nggak kejar, saya doain. Suaminya juga saya bilang, kalau kamu tahu susulin. Nggak tahu, saya kemana, doain aja. HP-nya ditelepon nggak diangkat. Alhamdulillah pulang tuh. Ya, 2 hari kemudian, karena nggak ada yang nyari, saya bilang siapa suruh matiin HP. Ya, pulang sendiri. Akhirnya begitu hari ketiga, suaminya nggak screenshot lagi. Alhamdulillah Ustazah, lemari sudah kembali penuh dengan pakaian ya udah. Itu udah capek banget itu nasihatinnya. Kamu keluar rumah tanpa izin suami mengundang kemurkaan Allah. Ya, ada masalah tinggal didiskusikan. Suami nggak pernah mukul, suami nggak pernah kasar. Kalau nggak bisa ngomong kesini saya bilang. Ya. Tapi namanya orang error, yang namanya lagi error dikuasai setan ya kabur. Ketika sudah tidak ada arah lagi, kita nggak bisa lagi kontak dia, tinggal doakan. Ya udah tinggal doakan, nggak usah capek-capek ke polisi karena nggak ada yang tahu dia di mana. Ya. Udah balik sendiri 2 hari. Ternyata cuma pergi sama mobilnya, tidur di pom bensin di dalam mobil. Lagi error aja. Kenapa kalau ditanya error? Cemburu. Cemburu sama siapa? Bukan sama wanita lain, tidak. Cemburu karena suaminya lebih perhatian kepada ibunya sendiri. Nah itu kan cemburu sama mertua. Yang namanya mertua sama ibunya. Jadi katanya saya sakit terus saja, suami mertua sakit. Masa suami jagain ibunya? Wajar. Yang nggak wajar tuh kamu gitu ya. Jadi yang nggak wajar itu dia. Antara jagain ibu yang sakit apa istri yang sakit, ibu. Harus ibunya yang dijagain. Ya, tapi memang padahal istrinya cuma sakit batuk, yang saya cerita batuknya sampai ngecerit-ngecerit. Ya, kalau udah tua kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya bilang sama suaminya sabar ya, yang waras ngalah, yang waras ngalah. Ya Ustazah udah, kalau biasanya luar biasa, ekspresif langsung ke rumah, panik. Sekarang udah enggak, tinggal screenshot aja. Karena udah capek kali. Itu suaminya pengurus masjid, Masya Allah. Ya, tapi istrinya kayak begitu, itu juga selit juga kan ya. Jadinya satu hal, Alhamdulillah kalau Allah berikan kita kesabaran. Di saat kalau misalnya kitanya sudah hilang sabar, sudahlah. Itu pasti setan akan bertepuk tangan. Memang setan itu tujuannya cuma satu, tugas utamanya memisahkan antara suami dari istrinya. Oleh karena itu jangan sukseskan program setan. Sebisa mungkin kalau masalahnya bukan masalah akidah, yang waras kalah. Kalau masalahnya bukan fisik KDRT, maka yang waras kalah. Apa sih masalahnya? Rata-rata cuma perasaan. Ya, cuman perasaan kurang. Rasanya kurang diperhatiin. Rasanya kurang. Padahal kalau saya tanya suami, maka kamu nggak nanyain istrinya kondisinya gimana? Udah Ustazah, udah bawain makanan malah. Cuman istrinya gitu, nah itu kan bawain makanan pura-pura. Nah itu tuh, ya jadinya. Istri kadang-kadang perempuan itu susah dimengerti. Makhluk yang sangat sulit dimengerti ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Di sana kita bisa nampak jelas perjuangan seorang Siti Hajar ya. Perjuangan seorang Siti Hajar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sang suami yang nabi dan rasul untuk meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail kecil fi wadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak ada penghuninya. Tandus inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah. Kalau zaman sekarang nggak boleh ada suami yang mengatakan saya dapat wahyu disuruh ninggalin kamu mah di tengah padang pasir, itu nggak boleh karena dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi ini kita lihat bagaimana seorang Siti Hajar
Ya, ditinggalkan di satu tempat yang nggak ada atapnya sama sekali. Di sana Nabi Ibrahim hanya membuatkan tenda kecil saja. Tenda kecil di tengah padang pasir, ya Allah, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada orang, nggak ada makanan. Kalau kita pakai sampai posisi itu gimana caranya? Mungkin udah kita timpukin suami kita. Ya. Ditinggal di sini, tapi kalau Hajar hanya bertanya, Allahu amaruka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Nabi Ibrahim nggak bisa bicara, cuma ngangguk. Apa kata Hajar? Tinggalkan kami. Allah nggak akan menyia-nyiakan dan melantarkan kami. Kalau ini perintah Allah, karena dia tahu suaminya Nabi dan Rasul. Ya. Kita kadang-kadang ditinggalinnya di rumah yang ber-AC. Kulkas penuh, freezer penuh, ya. Dompet juga penuh, cuma ditinggalin emang. Ditinggalkan beberapa hari atau beberapa minggu untuk tugas, itu juga udah banyak ngomelnya misalnya. Nggak ngerasain sih ngurus anak capek, ada gitu kayak, karena sebab sahabat saya seperti itu. Saking istrinya nggak bisa ngomong sama suaminya, minta tolong saya. Nih, Umi dia ngomong sama si Abi katanya. Ya, karena suaminya memang adik angkat saya. Ngomong apa? Suruh cepetan pulang lah, kan suaminya lagi tugas di luar negeri. Suruh cepetan, repot ngurus anak katanya. Itu padahal ditinggalin dengan bekal yang cukup, tidak seperti Siti Hajar. Nah, jadi kita memang kurang penahah. Rata-rata kita baper, bawa perasaan ya. Dan kayak Siti Sarah juga, nggak tega lihat suaminya sudah usianya senja, belum punya anak. Ini kalau wanita bahasa warasnya bicara, Pak, saya punya ini yang membantuin saya di rumah, nikah sama dia. Itu ketika iman berbicara, itu Siti Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Tapi coba, ketika yang bicara lagi setannya, hawa nafsunya. Begitu Siti Hajar dinikahin, hamil, marah dia. Wanita itu memang makhluk aneh. Dia yang menyarankan, dia yang marah, gitu ya. Itu perempuan, kadang-kadang kan suka gitu. Ceraikan aja aku, coba kalau diceraikan benar. Habis dia. Jadi memang suka nantangin ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan doa. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akhirnya diuji dengan kata-katanya. Waktu nggak punya anak, kata Nabi Ibrahim, seandainya aku diberi anak, dan engkau memerintahkan anakku untuk aku sembelih, akan aku sembelih, itu waktu belum punya anak. Kayak kita kalau nggak punya mobil. Ya Allah, kalau punya mobil 5, saya kasih tuh ke orang 1. Karena nggak punya mobil. Begitu punya mobil, ada lagi ujian lain. Ya. Maka hati-hati dengan lisan. Jangan mengucapkan satu kata yang nanti ketika Allah uji dengan kata-kata kita akan merasa berat sekali. Ya, jadi konsekuensi dengan kata-kata itu adalah doa. Hati-hati apalagi khususnya dalam berumah tangga. La tad'u ala ahlikum, kata Rasulullah. Jangan ucapkan kata-kata atau doa yang mendatangkan kemungkinan buruk kalau dikabulkan. Apalagi itu untuk keluarga. La tad'u ala ahlikum. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk keluargamu. Keluarga itu siapa? Ya suami, anak, orang tua, menantu, cucu. Jangan doakan yang buruk. Doakan yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mohon maaf lah, kejar-kejaran sama suara. Ya, kondisi. Ya, silakan. Ada nggak? Semoga nggak gagal fokus karena berisiknya anak-anak. Nggak ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Definisi? Oke. Ya. Gimana menghadapinya? Kita pengen kalau kita makan ini, kalau misalnya kita makan, pengen kan di alam-alamnya, terlaku
suami itu bagaimana? Ya betul betul ya. Eh, Sebenarnya Ustaz Salim Afila udah bilang ya, udah menyampaikan seperti itu juga kepada para audiensnya. Tidak semua pria itu sama. Artinya nggak semua sama. Jarang yang peka. Ya, kayak misalnya kan dicontohkan gitu, Mas, aku lagi sibuk, anak-anak ntar siapa yang jemput? Maksudnya kamu dong tolong jemput, tapi itu nggak bisa ditangkap. Yang ada ntar juga dia pulang bareng temennya. Nah itu kan beda kalimatnya. Atau Mas bentar lagi ada tamu, saya masih masak. Maksudnya tolong dong bantuin sapuin. Itu nggak sepeka itu laki-laki. Kalau kata Ustaz Salim Abdullah, bawain sapu sama pel, kasih nih gitu. Jadi ternyata mereka bisanya pakai bahasa eksplisit. Mungkin 90% seperti itu. Yang 10% lagi mungkin yang 10% baru bisa pakai bahasa telepati. Ya, yang bisa membaca isi hati kita dan menerawang. Tapi ternyata yang lebih banyak 90% nggak bisa. Itu masih mending kalau yang 90% itu memiliki kecerdasan emosional. Ada juga di antara yang tidak peka itu tidak cerdas secara emosional. Yang ada marah. Ketika diingatkan jelas dia salah, dia diingatkan marah. Jadi tetap jelaskan saja. Cuman kita memang harus belajar untuk selalu senyum, itu aja. Marah sambil senyum susah ya. Marah sambil senyum, kesel sambil senyum. Nah itu aja. Ya, nasehatin sambil senyum. Itu salah Mas, itu salah Pak, itu salah Bi, itu salah Bang. Tapi sambil senyum, itu yang susah. Dan rata-rata perempuan itu kan emosional. Jadi ketika sudah marah ya beneran melotot. Nah itu yang nggak bisa diterima oleh mereka. Karena mereka tidak bisa menerima reaksi yang seolah-olah mereka di bawah. Jadi yang ada emang agak susah. Saya punya teman itu sampai latihan dia. Dulu suaminya keras dan tidak pernah mengizinkan dia keluar rumah. Harus di rumah saja. Tapi latihan menahan ego sedemikian besar, tiap kali suaminya pulang dari kerja, itu tasnya diambilin. Sepatunya kos kakinya dibukain, oh yang lain udah pada marah-marah. Ngapain lo begitu-begitu banget? Katanya, biar gue bisa pergi besok. Jadi ternyata dibukain kaos kakinya, dicuciin. Ya, itunya kaki suaminya, airnya dibuang. Habis itu dipotongin kuku tiap Jumat, malam Jumat. Bener, seminggu 2 kali dia bisa keluar. Ya, sampai diuyel-uyel, diusel-usel, suaminya padahal belum mandi, belum ganti baju. Tapi dia bilang ternyata dia suka. Suaminya suka digituin, ya. Jadi awalnya kan dia cuek karena dua-duanya pengusaha, dua-duanya orang kaya. Suaminya kaya, istrinya kaya, dua-duanya pengusaha. Tapi suaminya diktator. Kamu di rumah. Karena memang mengerjakan usaha dari rumah juga jalan. Istrinya juga kaya raya. Kamu di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Apalagi yang kamu kerjakan di luar, di rumah aja. Wah. Dia cari cara karena dia butuh pengajian. Akhirnya dia dapat tuh 2 kali dalam seminggu, tapi dengan cara begitu. Sampai suaminya lama-lama ngebaca. Kayaknya kalau kamu kayak begini nih besok minta izin. Ya. Tapi suaminya sudah terima. Kenapa? Karena istrinya mengerjakannya dengan sepenuh hati, ya. Dengan sepenuh hati walaupun kita kadang-kadang nggak suka. Karena suaminya rada-rada liberal lah. Kalau pagi istrinya pengen baca doa pagi petang, suaminya pengennya dengerin musik Mozart, Beethoven. Itu kan liberal ya. Kalau kita bilang, udah dia kalau mau dengerin itu ente pakai headset gitu ya, dengerin aja. Ini yang merotal kalau enggak doa pagi petang. Ini ya apa maksurat. Tapi kata istrinya kadang-kadang suami nggak mau nyopotin headset harus denger. Kita bilang nggak bisa kalau maksiat nggak usah dikerjakan gitu. Karena memang musik itu musik Rusia. Ya, jadi ada yang kayak begitu. Nah, ini penting istri untuk punya sikap. Tapi jangan marah kalau memang suaminya kadarnya masih dikasih hidayah seperti itu. Kan ada yang enak ya, bicara enak. Pak, mau ke pengajian. Oh, silakan ya. Kalau kayak gitu udah surga dunia itu ya. Coba memang nggak semua kayak begitu. Harus yang dibujuk, dihuyul-huyul, diusul ya kayak begitu. Ada, nah, tinggal pinter-pinternya kita. Ketika kita merasakan ini tidak melanggar syariat, maka kerjakan. Tapi sesuatu yang melanggar syariat, jangan dikerjakan. Karena tidak ada tuh istilah kayak orang Indonesia, dosa istri tanggung suami. Mana dalilnya? Nggak ada. Tidak ada dalil dosa istri tanggung suami. Masing-masing tanggung dosanya sendiri. Cuman kalau yang memerintahkan istri untuk berbuat dosa itu suami, maka suami dosanya double. Tapi istri tetap tanggung dosanya sendiri. Nah itu dia yang paling penting buat kita pahami. Ada suami yang femininnya lebih ya. Jadi kita masing-masing punya kromosom.
Kalau perempuan XX, laki-laki XY. Jadi di laki-laki ada gen feminin sebenarnya. Ada laki-laki yang dominan femininnya. Ada perempuan padahal XX ya, ada yang dominan kelaki-lakiannya, unsurnya. Jadi ada cewek feminin, ada cowok feminin, ada cewek yang maskulin, ada cewek maskulin. Cewek maskulin gak cepat tersinggung, cowok feminin cepat tersinggung. Nah ini repot. Jadi harusnya kita, kalaupun udah sadar kayaknya saya maskulin nih, dapat suami yang feminin, sudah terima. Itu udah jelas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati menegurnya. Karena bisa lebih baper suaminya dibanding istrinya. Istri nggak ketemu anak berhari-hari mungkin gak masalah. Tapi suami nggak ketemu anak 2 hari mungkin bisa nangis. Ada yang kayak gitu. Waktu haji 2002 dari waktu saya kuliah dari Sudan, dari Afrika. Itu mungkin saya termasuk cewek maskulin. Selagi haji ya haji aja, haji sambil kerja. Itu suami hari kedua nangis, ingat anak-anaknya. Saya yang marah-marah. Jangan ditangisin, jangan diingetin. Kasihan yang jaga anak kita. Repot, anak kita pasti rewel. Bener, anaknya rewel nih. Kenapa? Karena diingetin sama Bapak. Saya bilang, kamu yang salah. Jadi, saya mikir, kenapa bisa begini ya? Apa nggak kebalik? Ternyata memang ada orang yang diciptakan oleh Allah lebih maskulin. Ya, walaupun dia laki-laki. Saya nggak tomboy, tapi maskulin mungkin. Jadi nggak baperan. Tapi suami saya baperan. Asli baperan. Apalagi ternyata memang begitu, nggak bisa yang kita mengharapkan ya Allah berikan pasangan yang sama maskulin ketemu maskulin, nggak akan ada di rumah itu dua-duanya. Kalau dua-duanya maskulin, anaknya bisa berantakan. Atau ya Allah ciptakan dua-duanya biar romantis feminin. Oh baper banget dua-duanya, nggak enak, jadi bucin. Kemana-mana bareng, itu pengalaman anak saya. Anak saya feminin, suaminya feminin. Oh itu udah yang marah saya. Kenapa? Karena kemana-mana itu istri ikut aja. Suaminya juga senang diikuti terus sama istrinya. Masa ngajar diikutin istri gitu kan ya? Sampai harus putri saya berhenti dari kerjanya. Padahal putri saya sudah perawat senior. Sampai berhenti dari rumah sakit RSCM. Gara-gara suaminya minta dampingin saya aja. Itu kemana-mana lagi hamil pun ngedampingin saya yang kadang marah. Kamu di rumah. Ya jadi ternyata ada yang begitu. Dan itu takdir, kalau udah dapat takdir. Tapi ternyata Allah sudah memberikan takdir kita yang terbaik, itu aja. Entah suaminya entah kita maskulin, entah kita feminin, Allah memberikan takdir yang terbaik dan gak pernah ketuker, gak mungkin salah. Berarti pinter-pinternya kita mengeres semua, ajak bicara suami, dan nasihati. Tadi gimana cara nasihatin? Karena saya mungkin maskulin, jadi saya langsung direct tembak di tempat. Kamu salah, harusnya gini. Walaupun mungkin dia akan pertama berkelit, tapi lama-lama dia diem. Kenapa? Karena dua-dua background kita syariah. Dua-dua kuliahnya bisa bahasa Arab, ya udah. Ketika disampaikan dalil, dia diem. Yang repot kan kalau dua-duanya nggak ngerti dalil. Yang ini apa gitu ya. Nah itu yang akan sulit. Akhirnya balik aja kepada Al-Quran, ke Sunnah, ambil perkataan-perkataan para ustadz, ulama, jadikan dalil. Saya dengar begini Pak, yang benar begini, yang benar begitu. Jadi jangan dari kata kita, tapi kata orang. Sehingga dia tidak merasa egonya ditantang oleh istrinya. Laki-laki mau maskulin, mau feminin sama, nggak suka kalau istrinya lebih pintar. Ya dia pengennya istrinya sama ataupun tidak lebih pintar dari dia. Allahu a'lam bishawab. Okay. Enggak, memang begitu laki-laki. Pernah dengar ceramahnya Ustazah Aisyah Dahlan. Jadi suami kita tuh kadang-kadang sebenarnya yang kita kesel justru dia sedang lagi memainkan peran kelaki-lakiannya. Susah dibilangin, egonya tinggi. Kita udah curhat mungkin di WA panjang, udah berapa halaman, dia cuma jawab iya. Kalau enggak iya sebentar. Nanti juga pulang. Padahal kita udah panjang kali lebar, dia cuma iya. Enggak ada lagi. Itu cowok banget. Padahal kita udah sebel banget, itu cowok banget ya. Dibanding kita panjang, dia panjang. Nah, repot. Itu pasti akan ada terjadi perselisihan. Tapi kalau kita jelaskan dan dia hanya mengatakan iya, insya Allah nanti diberikan, udah selesai. Nah berarti memang dia sedang memainkan peran maskulinnya, laki-lakinya. Dan itu yang sebenarnya harusnya kita hormati dan kita syukuri. Karena banyak juga cowok-cowok feminin yang akhirnya debat sama istrinya.
bersilat lidah. Istri pengen ini, nah contoh lah kayak misalnya cat rumah atau gorden, coraknya, spray, itu kan istri. Itu kan peran istri ya menentukan corak, bunga, warna. Coba kalau suami ikut peran. Bu, kok gitu sih gitu. Kok beli piring warnanya abu-abu yang pink dong. Kan kebalik. Cowok yang bilang begitu. Tapi ada saya pengennya yang pink bu. Kalau istrinya paham Islam dia akan senyum. Tapi kalau enggak bisa nyolot, bisa marah itu ya. Ini si bapak kok malah mau yang pink, istrinya pengen yang abu-abu. Itu kejadian. Jadi memang penting pada akhirnya kita bisa menerima takdir yang Allah tetapkan. Ternyata Allah menciptakan laki-laki dengan wanita itu saling melengkapi, makanya biasanya adanya perbedaan. Tapi yang jelas Allah tidak pernah menciptakan penyimpangan. Jadi nggak ada yang LGBT semula jadi nggak ada. LGBT dari lahir nggak ada. Tapi memang pola didik biasanya, pola didik dalam keluarga, pola asuh yang rusak dan masih bisa diperbaiki insya Allah. Allah akan bisa. Lagi ya? Kalau nggak ada kita akhiri. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ngajak istri, yang ngajak suami, sore-sore ngajak jalan, ngajar, oh ngajar ya. Jadi suami yang ngajar sore, tapi kemudian lama geraknya atau nggak cepet gitu ya. Di tempat yang sama ngajar yang sama istri, beda ya, ya beda tempat. Ya itu sekali lagi pola didik ya, pola didik, pola asuh dari keluarganya yang kadang-kadang berimbas sampai pas dia sudah menikah. Itu agak susah memang. Ada orang yang memang tidak bisa melihat bahwasanya orang tua itu potensial juga berbuat salah. Itulah dia pentingnya kita kembali lagi kepada sirah Rasulullah SAW. Rasul sendiri yang mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrahnya Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang merusak fitrahnya, yuhawidani au yunasirani au yumajisani, merubahnya menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi boleh jadi fitrah anak nggak ada yang males, nggak ada yang telat, nggak. Anak bayi itu nangis ada waktunya. Saat lapar, saat basah, saat sakit, keganggu, nah itu dia masih nangis. Saat ngantuk, jadi timenya tepat. Tapi kalau kita kadang kan sudah suka keluar dari fitrah ya. Saat lapar kita tahan nggak makan, ya begitu kita makan udah terlambat jadi masuk angin, itu semua kan keluar dari fitrah ya. Kita makan pakai jam, padahal kata Rasul makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita pakai jam kan, jam segini makan, lapar gak lapar jam segini jam makan. Jadi memang itu perbedaannya. Nah, kadang-kadang ritme tubuh kita juga begitu. Keluar dari fitrah yang harusnya kalau kita sudah buat janji jam segitu, ya jam segitu udah kenyang. Tapi kadang-kadang antar aja kita bisa rubah sistemnya kebiasaan seperti itu, balikin lagi. Betapa orang lain juga ada yang sudah sangat menghargai waktu dan dia datang sebelum waktunya. Jadi coba kita ajak dia ya, betapa kita renungkan kalau kita ada di posisi mereka. Yang nunggu sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam tanpa alasan syar'i. Beda kalau alasannya syar'i. Misal kita dari rumah sudah sejam sebelumnya tiba-tiba macet, beda. Macetnya nggak bisa diprediksi. Itu alasan syar'i, siapapun harus bisa terima. Tapi kan kalau kondisi yang memang terbiasa lelet 10 menit lagi belum bergerak dari rumah misalnya, nah itu kan harus diingatkan. Berarti kita sebagai istri mengkondisikan. Bajunya dia sudah harus siap, sepatunya harus sudah siap, bekal yang dia bawa sudah harus siap. Misalnya jaraknya jauh, sejam sebelumnya sudah siap, kan tinggal dia yang disuruh mandi. Jadi memang kita yang mengkondisikan, nggak usah pakai bilang lagi. Harusnya begitu, daripada berantem. Karena kan akhirnya jadi bertengkar setiap kali mau pergi bertengkar terus gitu ya. Ada yang begitu, aduh, ada tuh satu rumah tangga yang tiap kali mau pergi baru cuci baju. Jadi tiap mau pergi baru cuci baju.
dia mau pergi, misalnya suaminya biasa tugas di luar kota, di luar negeri. Istrinya sangat jarang cuci baju rutin, karena anaknya banyak, kecil-kecil. Jadi cuci bajunya kalau pas lagi mau dibutuhkan, 2 hari 3 hari baru cuci baju. Suatu ketika suaminya dapat panggilan mendadak, baju kotor semua. Akhirnya itu baju dicuci, dikeringkan, dijemur, belum kering udah dibawa. Masih demek-demek ya. Dan itu terulang sampai 2 kali. Dahsyatnya itu pola suami istri sama ritmenya. Jadi yang gerah tetangga. Suami istrinya sama ritmenya. Suaminya selalu pakai bawa baju demek. Ya, istrinya juga cuek aja. Yang resah tetangga. Karena mereka punya anak ya, itu menurun, nanti anak meniru, mengulang copy paste, kejadiannya kayak begitu lagi. Jadi itu harus sudah dikat, ya dikat betul-betul dari sekarang mumpung masih dini, dalam artian kita belum sepuh semua, itu harus sudah dirubah ritmenya. Nyuci, nyetrika, ya. Memang kalau nggak bisa membiayai orang lain yang membantu rumah tangga, berarti kita yang harus pinter jaga, yang pinter atur waktunya. Ada salah seorang teman, karena dia menyadari baju banyak, nggak akan pernah bisa kecuci semua dan kesetrika semua dalam satu waktu. Akhirnya dia punya teknik mencuci dengan menjemur itu yang nggak pakai disetrika. Nyucinya dilipat, ya, ngeringinnya dilipat, habis itu jemurinnya betul-betul lurus semua, pakai hanger. Itu ada beberapa baju yang nggak perlu disetrika. Itu akan ketemu sama suami yang begitu juga, kecuali suaminya ribet, udah lempeng lurus harus disetrika. Ada yang tipe sudah disetrika, ditaruh di lemari sudah disetrika, mau pakai setrika lagi, ada yang begitu. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu harus ditentir, memang pentingnya ngaji di situ, menyamakan visi misi. Wallahu a'lam bishawab. Ya baiklah. Ya, mau azan. Iya, mereka sudah mau masuk. Alhamdulillah. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik.